Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman sekalian, semoga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak sedikit fenomenal di daerah saya, yaitu tepatnya fenomena ini adalah merupakan fenomena yang sebenarnya sudah lama ya, namun kembali marak akhir-akhir ini, mungkin dikarenakan kondisi ekonomi di wilayah ataupun di negara kita ini yang sedang tidak kondusif, sehingga banyak sekali orang-orang yang memilih jalan pintas untuk mengejar nafsunya serta memuaskan nafsu duniawinya tanpa memikirkan sebab ataupun akibatnya yang akan dipetik oleh mereka sendiri. Yaitu fenomena kali ini adalah fenomena tentang babi ngepet ya teman-teman. Mungkin untuk di beberapa daerah di Indonesia itu mungkin orang-orang banyak yang tidak percaya ataupun hanya menganggap dongeng fenomena babi ngepet ya. Mungkin karena di media televisi seringkali ditampilkan tentang fenomena babi ngepet ini di film-film, sehingga mungkin orang menganggapnya itu hanyalah sebuah film. Namun pada kenyataannya fenomena babi ngepet ini benar-benar ada teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian tidak percaya ataupun tidak akan pernah percaya sebelum teman-teman sekalian itu melihatnya ataupun mengalaminya di daerah teman-teman sendiri, mungkin seperti itu ya. Jadi di daerah saya itu teman-teman ada kasus babi ngepet, dan kisah ini benar-benar nyata adanya teman-teman. Kasus babi ngepet ini boleh dikatakan sebagai sarana pesugihan aliran hitam, seperti itulah teman-teman ya. Fenomena babi ngepet ini menjadikan seseorang yang ataupun menjadi budaknya itu akan menjadi kaya raya dengan cara sangat instan. Caranya adalah sebagai berikut. Seseorang yang akan menjadi ataupun menjalankan pesugihan babi ngepet ini, dia harus melalui ritual-ritual yang panjang, yaitu bertemu dengan raja babi ataupun ratu babi. Kemudian setelah mereka bertemu ataupun sudah mengalami kesepakatan, yaitu pada malam-malam tertentu itu si orang yang menjalankan pesugihan tersebut harus rela bersetubuh dengan si ratu ataupun si raja babi tersebut pada malam-malam tertentu. Kemudian jika seseorang yang melakukan pesugihan babi putih ini ingin beraksi ataupun ingin menggasak harta seseorang, itu teman-teman dia akan berubah wujud menjadi seekor babi. Namun tentunya di rumah ataupun di kediaman si pelaku ini harus ada seseorang yang menjaga lilinnya, dan itu benar-benar betul ya teman-teman. Seseorang tersebut harus menjaga lilin agar tidak padam teman-teman, karena kalau sampai padam maka seseorang yang menjadi babi ngepet itu akan berubah menjadi manusia biasa lagi atau akan hilang dari suatu tempat. Kembali ke topik yang tadi, bahwa seseorang harus berubah menjadi babi, kemudian babi itu berjalan mendekati rumah si calon korbannya. Babi ini tidak harus masuk ke rumah seseorang tersebut teman-teman. Dia hanya cukup menggesekkan badannya di dinding orang yang banyak hartanya tersebut, menggesek-gesekkan dengan niat mungkin mencuri uangnya ataupun mencuri perhiasannya. Maka dengan begitu, dengan daya ilmu gaib yang dimilikinya, maka uang ataupun perhiasan itu akan raib, hilang, kemudian akan masuk ke seseorang yang menjaga lilin tadi yang ada di rumah teman-teman, akan di rumah tersebut dengan sendirinya, yaitu dengan cara-cara gaib teman-teman. Jadi pesugihan babi ngepet ini tidak seperti tuyul ya teman-teman, karena tuyul itu harus mencari di mana kotak ataupun tempat perhiasannya. Namun babi ngepet ini tidak harus masuk ke rumah, dia hanya cukup di luar rumah dengan menggesek-gesekkan badannya, maka uang ataupun perhiasan akan berpindah tangan, seperti itu teman-teman. Dan fenomena babi ngepet ini teman-teman tentu resikonya sangat tinggi sekali. Apabila seseorang yang menjaga lilin itu sampai tertidur ataupun lengah, maka ketika si yang menjalankan pesugihan babi ngepet ini sedang berjalan atau sedang mencari mangsa, apabila ada suatu bahaya, maka
dia akan tertangkap oleh masyarakat mungkin. Nah, itulah gunanya atau peran penting dari si penjaga lilin tersebut. Dengan memadamkan lilinnya, maka si seseorang yang menjadi babi ngepet tersebut tiba-tiba akan raib ataupun hilang. Nah, namun apabila si penjaga lilin ini sampai lengah dan kemudian orang yang menjalankan babi ngepet itu tertangkap oleh warga, kemudian lilinnya tidak mati, maka seseorang tersebut akan dapat ditangkap dan tentu saja akan ketahuan seperti itu ya teman-teman, siapa orang tersebut dan dari mana asalnya. Nah, dari situ sudah jelas teman-teman bahwa pelaku pesugihan babi ngepet ini tidak dapat dibenarkan baik oleh negara maupun agama maupun norma-norma masyarakat. Sebaiknya kita sebelum menjalankan sesuatu harus difikirkan bagaimana akibatnya ke depannya ya teman-teman. Jangan menempuh cara-cara pintas, apalagi sampai menyekutukan Tuhan dan bekerja sama dengan jin ya teman-teman, karena itu benar-benar musyrik dan juga dilarang oleh agama, dan dosanya dosa besar teman-teman. Apabila teman-teman ingin menjalankan pesugihan, alangkah lebih baiknya itu pesugihannya dengan cara-cara islami. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan cara rajin bersedekah, dengan cara rajin bersolawat, dengan cara rajin membantu orang lain, dan juga rajin beristighfar teman-teman. Maka insya Allah rezeki kita itu akan semakin berlipat ganda dan juga akan mengalir deras tanpa batas ya teman-teman. Karena sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya berkali-kali lipat. Jadi sudah dijamin teman-teman, tidak akan siapa yang bersedekah itu tidak akan dijadikan miskin, malah ditambah atau malah dilipat gandakan lagi hartanya teman-teman. Namun tentu dengan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.